Ya, puji Tuhan, shalom buat semua rekan-rekan kaum pria yang ada di Jawa Barat. Puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah kaum pria yang diselenggarakan di wilayah Pantura. Terima kasih buat pengurus Departemen Kaum Pria Daerah, Pak Andreas dan juga Pak Filipus, yang melalui PIC Pak Roland memberikan kesempatan untuk kami membawa topik pada bab yang ke-10, ya, dimana dalam topik ini dibicara tentang kesetiaan. Nah, sebelum kita akan sama-sama membahas topik dalam bab yang ke-10, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami menyerahkan pembahasan firman Tuhan dalam bab 10 dari buku Panduan Pria Integritas. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang akan tolong, Engkau yang akan pimpin, agar semua boleh berjalan dengan baik, dan kami sebagai kaum pria dapat mendapatkan satu kebenaran melalui pembahasan pada malam hari ini. Bila Roh Kudus ambil alih semuanya, buat hamba-Mu, biar kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong hamba-Mu, agar apa yang hamba sampaikan ini memberkati, menguatkan semua kaum pria yang ada di Jawa Barat. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan kaum pria yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tadi seperti apa yang sudah dikatakan oleh Pak Andreas, bahwa malam hari ini adalah malam di mana kita akan membahas bab 10 bicara tentang setia. Dari kata integritas. Ya, barangkali kita perlu mengetahui apa pengertian daripada integritas, karena kaum pria yang ada di Jawa Barat dikatakan adalah satu komunitas pria integritas. Kalau kita melihat dari buku Panduan Pria Integritas, ya, itu ada 10 huruf. Integritas memiliki 10 huruf, di mana huruf yang pertama itu adalah huruf I, yaitu bagaimana pria harus intim dengan Tuhan. Kemudian ada N, ya, N di situ bicara tentang bagaimana kaum pria harus nyata dalam tindakan. Kemudian setelah N ada T, tenang, E, empatik, G, giat bekerja, dan E, rendah hati. Sedangkan I, ikhlas, dan kemudian T, tangguh, dan A, aktif memberitakan Injil. Kemudian yang ke-10, setia. Nah, jadi malam hari ini kita akan sama-sama melihat, ya, topik yang ke-10, dan topik ini tema yang ada yaitu setia, dengan subtemanya kesetiaan di zaman now kurang digemari. Ya, jadi malam hari ini kita akan belajar salah satu buah roh, yaitu kesetiaan. Namun menjadi sesuatu hal yang mengejutkan waktu saya membaca buku Pria Integritas yang diterbitkan oleh Departemen Kaum Pria Nasional dengan subtema kesetiaan di zaman now kurang digemari. Nah, barangkali ketika Bapak membaca, saudara-saudara, rekan-rekan kaum pria membaca subtema yang ada, ya, di layar kita, bahwa kesetiaan di zaman now kurang digemari. Ya, mungkin kita bertanya, mengapa kesetiaan di zaman now kurang digemari? Ya, atau kurang populer? Ya, tentu ini menjadi satu hal yang riskan, ya, kalau kemudian kesetiaan dikatakan menjadi kurang populer di kehidupan zaman sekarang ini. Nah, mari kita akan melihat ayat-ayat
firman Tuhan yang ini menjadi ayat yang akan mendasari pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau kita melihat dalam kitab Amsal 20 ayat yang ke-6, di situ dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Dalam Mazmur 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Sedangkan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, ya, di situ dikatakan, ya, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, dan kalau kita melihat dari ayat-ayat ini bahwa ternyata memang kesetiaan ini ya merupakan satu hal yang ternyata ini merupakan satu hal yang tidak mudah ya untuk didapat dan dilakukan. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian dikatakan bahwa kesetiaan di zaman now ini kurang digemari. Ada faktor-faktor yang akan kita lihat mengapa banyak orang kurang menggemari kesetiaan. Yang pertama, pemahaman yang salah terhadap makna kesetiaan. Itu faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat dasar manusia yang cepat bosan. Ya, dan ketiga, tidak memiliki hubungan intim dengan Allah. Jadi ini faktor-faktor yang membuat mengapa banyak orang sepertinya kurang menggemari yang namanya kesetiaan. Nah, lanjut. Dengan semakin sulitnya manusia memahami makna kesetiaan, kehidupan manusia akan menghadapi masalah besar, di mana manusia kesulitan bertahan hidup karena kehilangan kemampuan meneguhkan hati. Jadi rekan-rekan kaum pria yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa pemahaman yang salah terhadap kesetiaan ini akan berdampak buruk dalam kehidupan manusia. Dan ini akan menyebabkan sehingga manusia akan menghadapi satu masalah besar yang pada akhirnya membuat dia tidak mampu untuk bertahan terlebih dalam meneguhkan hati. Ya, nah makna kesetiaan secara fundamental atau secara mendasar adalah bentuk keimanan kepada Allah. Jadi ketika orang berkata bahwa dia percaya kepada Allah, tentu dia harus memahami betul tentang yang namanya kesetiaan. Dan ini tentu menjadi dasar dalam kehidupan orang percaya. Nah, rekan-rekan kaum pria yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa ketidaksetiaan ini akan berdampak buruk bagi orang-orang yang tidak setia. Ya, ketidaksetiaan akibat ketidaksetiaan manusia, di mana manusia tidak akan mengalami atau tidak bisa mengalami yang namanya berkat Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Ulangan 32 ayat yang ke-20, di situ firman Tuhan berkata bagaimana Allah memalingkan wajahnya karena dia mendapati umat Tuhan ya tidak setia kepadanya. Ya, dan tentu hal berpaling daripada umat Tuhan ini tentu merupakan satu bahaya besar. Ya. Nah, seorang filosof bernama Otto F. Bolnau, dia mengungkapkan bahwa hanya manusia setia yang mempunyai masa depan. Jadi kalau kita sebagai kaum pria merindukan satu masa depan yang lebih baik, masa depan yang cerah, baik secara pribadi, keluarga, ataupun dalam komunitas, tentu kita harus ya menjadi kaum pria yang setia. Mengapa kita harus menjadi kaum pria yang setia? Karena Allah mau kita setia. Kenapa? Karena Allah, Dia adalah Allah yang setia. Kita harus tahu bersama bahwa kesetiaan adalah tabiat Allah. Ya, kesetiaan adalah sifat Allah. Yang tentu sebagai orang percaya, kita harus ya memiliki kesetiaan ini. Dan kita melihat ayat-ayat yang berbicara tentang kesetiaan, bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dalam Keluaran 34 ayat 6, Mazmur 33, kemudian Hosea 11 ayat 12,
Dan Ibrani 13 ayat yang kelima saya akan bacakan untuk kita semua. Di situ dikatakan bagian B, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi di dalam ayat ini jelas kita menemukan bahwa Allah telah berjanji, Allah telah berketetapan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan tentu ini merupakan satu pernyataan firman Tuhan yang perlu kita pegang sebagai orang-orang percaya. Kita lanjut. Ada 3 bentuk kesetiaan yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan. Ya, kesetiaan kepada Tuhan ya adalah bagaimana kita mempercayai Allah dan bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercayai oleh Allah. Jadi yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan ini bicara tentang bagaimana kita sebagai pria mempercayai Allah. Namun bukan hanya saja sekedar bagaimana kita mempercayai Allah, mengakui Dia sebagai Tuhan, mengakui Dia sebagai Allah yang berkuasa, tetapi bagaimana Allah dapat mempercayai kita. Dan itu bisa kita lihat dalam Matius 24 ayat 45. Kemudian yang kedua, kesetiaan kepada Allah harus melebihi kesetiaan kepada manusia. Mengapa kesetiaan kepada Allah harus melebihi kesetiaan kepada manusia? Karena Allah haruslah di atas segala-galanya. Kita sebagai kaum pria tidak bisa kita berkata, oh kita cukup dengan kita mengasihi manusia. Tidak. Ya, karena kesetiaan tertinggi itu hanyalah kepada Allah. Ya. Dalam Matius 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22 kita bisa lihat di sana ya bahwa orang-orang yang setia yang melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, menjadi tugas panggilan Tuhan, mereka lah yang akan ya diberikan makanan, disediakan makanan oleh Tuhan. Dengan kata lain, mereka lah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang akan menerima janji-janji Allah. Ya, dan ini luar biasa. Kita lanjut. Yang kedua, selain setia kepada Allah atau setia kepada Tuhan, ya. Nah, di sini masih pada poin yang pertama, ya 3 bentuk kesetiaan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya, setia kepada Allah, tanda kesetiaan kepada Allah mana kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus bertahan sampai akhir. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mendedikasikan diri kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, bagaimana kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, jadi ini tanda kesetiaan kepada Allah. Ya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, seperti yang dinyatakan oleh Allah kepada Yosua, janganlah engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya bagaimana kehidupan kita sebagai kaum pria, kita terus berjalan di dalam kebenaran. Kita harus tetap berjalan di dalam kehendak Allah. Ya, sesuai dengan firman Allah. Kemudian bagaimana kita harus bertahan sampai akhir. Ada banyak orang setia hanya awal-awal saja, tetapi dia tidak bisa setia sampai akhir. Ya, sebab itu tanda kesetiaan kepada Allah yang kedua, bagaimana kita sebagai kaum pria kita harus bertahan sampai akhir dalam tanggung jawab kita. Ya, dalam keluarga, sebagai bapak, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, bahkan dalam setiap tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kemudian mendedikasikan diri kepada Tuhan, bagaimana kita sebagai kaum pria kita memberikan hidup ini ya untuk melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan di sini artinya bagaimana kita melakukan apa yang terbaik yang Allah inginkan untuk kita lakukan sebagai kaum pria. Kemudian bagaimana kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sudah pasti dalam kehidupan kita sebagai kaum pria ada begitu banyak hal yang kita alami dalam hidup ini, begitu banyak tantangan. Namun firman Tuhan katakan bahwa kita harus tetap bersuka cita senantiasa. Ya, sehingga kita tidak akan mudah ya tergoyahkan dalam hal ini kesetiaan kita. Dengan kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan,
maka kesetiaan kita kepada Allah itu akan tetap kokoh. Ya, kemudian yang kedua, kesetiaan pada diri sendiri. Setia pada diri sendiri berarti bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang kita yakini atau kita percayai. Maksudnya adalah bagaimana kita hidup tidak bertolak belakang dengan apa yang dipercayai. Ya. Setiap pada diri sendiri menetapkan standar integritas yang kita pegang. Sebagaimana Tuhan mengasihi, menghargai diri kita, demikian juga kita harus mengasihi dan menghargai diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kesetiaan pada sesama. Ya, bagaimana kita dapat dipercayai oleh sesama dan kemudian dapat dipercayai oleh istri. Sesama di sini artinya bagaimana kita dalam hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam hubungan sosial. Ya, karena kita sebagai bapak-bapak, ya tentu ya kita harus menjadi orang-orang yang dapat dipercayai oleh lingkungan di mana kita ada. Dan kemudian juga kita juga harus dapat dipercayai oleh pasangan kita, ya, oleh istri kita. Ya. Nah, lanjut. Ya, untuk dapat dipercaya oleh istri, ya, karena ini saya kira merupakan satu ya bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai kaum pria yang berintegritas, ya, di mana kita harus menjauhkan diri dari yang namanya perselingkuhan. Tentu hal ini merupakan satu bumerang, satu hal yang sangat amat berbahaya dalam kehidupan keluarga ketika kita mendengar yang namanya perselingkuhan, karena ini menjadi satu momok yang membahayakan dalam keutuhan rumah tangga. Sebab itu kita juga bukan hanya saja menjadi pria-pria yang hanya dapat dipercayai oleh lingkungan yang ada, tapi kita juga harus pastikan bahwa kita juga harus dapat dipercaya oleh pasangan kita, dalam hal ini istri kita. Jadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan. Nah, ayat yang bisa kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 18, di situ firman Tuhan katakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ini sangat jelas sekali. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin memberitahukan bahwa bahaya kalau kita tidak menjauhkan diri dari yang namanya percabulan, yang selalu erat kaitannya dengan yang namanya perselingkuhan atau persinahan. Ya. Nah, yang kedua, untuk kita dapat dipercaya oleh pasangan kita atau istri, ya kita harus menolak kebohongan terbesar dalam persinahan. Nah, di sini ada 5 ya kata-kata yang bisa dikatakan ini adalah kata-kata kebohongan. Ya, yang pertama, saya pantas bahagia. Ya, orang sering berkata bahwa saya pantas bahagia. Ya, sehingga ketika dia mendapati dalam kehidupan rumah tangganya dia tidak mendapatkan kesetiaan, dia merasa bahwa tidak bahagia, hingga pada akhirnya dia mencari di luar. Nah, ini ya yang membuat sehingga banyak orang terjebak ya dengan yang namanya perselingkuhan, karena beranggapan bahwa saya pantas bahagia. Jadi dalam hidup ini saya pokoknya harus bahagia. Ya, padahal dalam kehidupan berumah tangga sudah pasti ya, karena dua pribadi ini sangat berbeda sifat karakter, tentu akan mengalami yang namanya gesekan, kesalahpahaman dan sebagainya. Namun tentu dalam hal ini kita harus ingat bahwa seperti apapun keadaan yang kita alami dalam keluarga rumah tangga kita, kita harus tetap menjadi pria yang setia. Kemudian yang kedua, ini hanya antara kita berdua. Ya, karena seringkali ini terjadi ya ketika kemudian kita membuka celah ya terhadap yang namanya perselingkuhan. Ya. Yang kemudian ketiga, saya akan dapat memiliki semua termasuk buat terlarang. Ya, satu hal yang ironis sekali apabila kaum pria ya melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Kemudian yang keempat, peraturan ini untuk orang lain. Kita menganggap bahwa peraturan ya tentang hal kesetiaan ini hanya berlaku bagi orang lain. Ya, tidak bagi saya. Nah, ini satu pengertian yang keliru. Kemudian yang kelima, ketika menganggap bahwa apa yang dirasa itu baik, dianggap itu benar. Ya. Nah, inilah kebohongan-kebohongan terbesar dalam persinahan yang harus kita tolak dalam diri kita. Ya. Sebagai penutup,
Ya, ada tips praktis bagaimana kita menjadi kaum pria yang berintegritas, menjadi kaum pria yang setia sampai akhir. Yang pertama, kita harus bergantung pada Roh Kudus. Ya, kita harus bergantung kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus dia adalah Roh penolong yang akan selalu ada buat kita. Dia yang akan memberi kita kekuatan sehingga kita mampu untuk hidup menjadi pria yang setia, baik terhadap pasangan kita, baik terhadap sesama kita, terlebih setia kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki karakter Kristus. Banyak kali kita sebagai orang percaya bicara tentang karakter Kristus, tetapi memang ya kita mendapati dalam penerapannya, ya ada begitu banyak orang-orang percaya mengatakan bahwa sulit ya untuk memiliki karakter seperti Kristus. Namun saya percaya kaum pria yang ada pada malam hari ini, kita semua menyadari bahwa yang namanya orang percaya, kita harus memiliki karakter Kristus. Menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kemurahan hati, yang rendah hati, yang ikhlas, ya. Dan kemudian bagaimana kita dalam hal ini juga ya harus ya menjadi kaum pria yang memiliki hubungan baik dengan Allah. Kemudian tips yang ketiga untuk kita bisa setia sampai akhir, kita harus tinggal dalam kasih Bapa. Ya. Nah, inilah yang bisa saya bagikan buat kaum pria yang hadir pada malam hari ini, bicara tentang kesetiaan. Nah, barangkali ada di antara rekan-rekan kaum pria yang ingin bertanya terkait dengan yang namanya kesetiaan, atau mengapa kesetiaan ya di akhir zaman ini kurang digemari. Silakan bagi rekan-rekan kaum pria yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya dari apa yang sudah dibagikan? Kalau bapak-bapak, bahkan semua kaum pria yang hadir malam hari ini, ya sedang menggunakan buku panduan pria integritas, ya barangkali di situ ada beberapa pertanyaan yang saya kira ini ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembahasan pada malam hari ini, ya, karena ini tidak dalam bentuk khotbah, tetapi saya hanya meringkaskan pembahasan dari bab yang ke-10. Ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya percaya bahwa kita semua sudah paham, kita sudah mengerti, karena saya kira semua kaum pria sudah punya buku panduan dari pria integritas, ya, dan tentu ya buku ini sangat luar biasa sekali, ya. Ya, saya tidak ambil dari dari luar ini, dari luar buku panduan, karena saya kira buku panduan ini diperuntukkan bagi kaum pria yang ada di seluruh Indonesia, GSDA, ya, untuk menjadi panduan, ya. Jadi kita berbicara sesuai dengan apa yang ada, ya. Karena kalau kita lihat di bagian belakang, ya, ini disusun dari atau diperoleh dari buku-buku begitu banyak, baik buku, catatan, ya, dan sebagainya.